Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita membaca dalam Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-32. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat namamu, nama bagimu, seperti yang ternyata pada waktu ini. Saya memberikan tema khotbah hari ini yaitu besar dalam rancangan Tuhan dan agung dalam perbuatannya. Amin. Besar dalam rancangan Tuhan dan agung dalam perbuatannya. Ini hal yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman ini saya sedang terus merenungkan betapa hebatnya kasih Tuhan, betapa hebatnya rancangan Tuhan, dan betapa hebatnya perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia. Amin. Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita ya hari ini. Yang pertama, Dia menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Amin. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Tuhan itu hebat ya. Dikatakan Tuhan Allah itu adalah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Murah dan Maha Baik bagi semua orang. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi semua umat manusia. Mungkin seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Mungkin seringkali kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Amin. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya pada kita. Itulah kasih Tuhan yang hebat. Kasih Tuhan yang besar. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kasih yang besar berlimpah-limpah kepada seluruh umat manusia, saudaraku. Yesus datang ke dalam dunia hanya karena Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Allah tidak memperhitungkan dosa kita, Allah tidak menentukan pelanggaran kita, tapi Allah mau mengasihi kehidupan kita. Amin. Mau mengasihi kehidupan kita. Andai kata kalau Allah tidak mengasihi kita, apa yang akan terjadi? Tapi inilah bukti kasih Allah. Kasih-Nya beribu-ribu orang. Sekalipun kita jauh daripada Tuhan, sekalipun kita menyakiti Tuhan, sekalipun kita acuh-acuh masa bodoh dengan Tuhan, tidak cuek dengan Tuhan, kita punya gairah dengan Tuhan, kita sudah punya semangat dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi. Amin. Bapa yang penuh kasih. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-7 dan 8. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih-Nya, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi karena pemberian Allah. Amin. Inilah kasih.
Hari ini kita ada karena Tuhan mengasihi hidup kita. Hari ini kita ada karena Tuhan baik sama kita. Hari ini kita ada karena bukti kasih Allah ada pada kita. Amin. Ini karena bukti kasih Allah. Kalau bukan kasih Allah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Saudaraku, saat ini, hari-hari ini, dunia sedang bergejolak. Amin. Sedang bergejolak. Manusia tidak tenang. Manusia mengalami hidup yang penuh dengan ancaman. Dengan persoalan, dengan tantangan dan masalah. Tapi kalau hari ini kita masih ada, masih kuat sehat, masih diberikan waktu dan kesempatan, itu bukti kasih Tuhan. Amin. Itu bukti kebaikan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan. Apakah kita masih melupakan kasih Tuhan ini? Apa kita masih mau melupakan kebaikan Tuhan ini? Mari kita renungkan dengan baik-baik. Agar melalui perenungan ini, kita tidak pernah melupakan kasih Tuhan yang hebat. Amin. Kasih Tuhan hebat. Kalau Tuhan mau menghitung kasihnya pada kita, mampukah kita membayarnya? Pernah saya memberikan satu ilustrasi cerita tentang bagaimana seorang bapak, seorang kakek yang berusia 60 tahun. Tiba-tiba dia tidak bisa membuang air kecil. Lalu kakek ini dibawa ke rumah sakit. Sampai sana dioperasi, dirawat. Setelah beberapa hari kemudian, dokter menyatakan bahwa kakek sudah bisa pulang. Lalu disodorkan nota tagihan. Setelah kakek melihat nota tagihan dari rumah sakit, kakek ini menangis. Dia menangis, dia lihat dokter, dia menangis. Sang dokter berpikir, ini kakek menangis mungkin karena tagihannya besar. Lalu dia bertanya, mengapa kakek menangis? Jangan menangis. Kalau tagihan terlalu besar, kakek kasih tahu saja. Lalu diam-diam, kakek ini dia bangkit dan dia katakan, bukan karena tagihan besar ini saya menangis, tapi karena kebaikan Tuhan. Baru saya sakit 2 minggu di rumah sakit, saya mendapatkan tagihan dari rumah sakit. Andai kata selama 60 tahun ini Tuhan menagih kebaikannya yang saya sudah nikmati, kalau Tuhan memberikan nota pembayaran, apakah saya bisa bayar? Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa bayar. Inilah yang membuat saya menangis. Saya menangis karena kebaikan Tuhan. Saya menangis karena kasih Tuhan. Selama 62 tahun Tuhan berikan saya kuat sehat. Saya lupakan Tuhan. Saya tidak perlu dengan Tuhan. Saya acuh-acuh masih dengan Tuhan. Padahal Tuhan memelihara, menyertai saya, bahkan memberkati hidup saya. Bahkan memberikan kekuatan kesehatan buat saya. Andai kata kalau Tuhan memberikan tagihan, saya tidak mampu bayar. Baru 2 minggu saya di rumah sakit, saya mendapatkan tagihan dari rumah sakit. Membayar sekian banyak. Kalau 62 tahun Tuhan hitung, kira-kira kita bayar. Tuhan tidak minta bayaran. Amin. Tuhan tidak bisa bayaran sedikit pun. Tuhan minta kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Tuhan minta supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ada di dalam Dia, membangun keintiman dengan Tuhan, karena Dia sang pemberi hidup yang hebat. Amin. Dia mengasihi beribu-ribu orang. Sekalipun kita lupakan Dia, sekarang kita lupakan Tuhan, tapi Dia tidak pernah lupakan kita. Dia tetap mengasihi kita. Ya, Dia mengasihi kita. Besar dalam rancangannya dan agung dalam perbuatan. Ya. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang. Termasuk jemaat dan saya, amin. Termasuk kita semua. Beribu-ribu orang. Bukan saja orang-orang di luar sana, tapi termasuk orang-orang dalam gereja, amin. Termasuk kita.
Kalau Tuhan mengasihi orang lain, Dia juga mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, Dia perhatikan segala kehidupan kita. Tuhan itu hebat, saudara. Tuhan itu luar biasa. Jadi hal yang pertama, Tuhan mengasihi hidup kita. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang berlimpah-limpah kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya, Efesus 2 ayat yang 7-8. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tuhan mengorbankan diri-Nya kepada kita karena Dia mengasihi kita. Dia mau mati karena Dia mengasihi kita. Dia mau bangkit karena Dia mengasihi kita. Dan Dia bilang, aku akan datang kembali dengan keadaan yang sama karena Dia mengasihi kita. Firman Tuhan hari ini memberikan satu pesan penting buat kita. Buat kita menyembah Allah yang mengasihi kita. Kita menyembah Allah yang tidak pernah jauh daripada kita. Kita menyembah Allah yang sungguh-sungguh Dia peduli atas kehidupan kita dan mengasihi setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia merancangkan hal-hal yang besar bagi semua orang. Amin. Kita tahu kita ada di tempat ini dalam rancangan Tuhan. Ada tidak? Ini kena rancangan Tuhan. Seorang bapak, anak sudah lahir, dia akan merancang sesuatu untuk anaknya. Amin. Ada atau tidak? Kira-kira Lasti tidak merancangkan hal-hal apa yang dirancangkan untuk anak dua ini? Pasti ada rancangannya. Amin. Orang tua ada rancangan anak untuk anaknya. Mama itu juga ada merancangkan anak-anak. Oh, ini nanti jadi apa? Ini nanti jadi apa? Nanti jadi apa? Pasti ada. Amin. Kalau kita merancang anak kita, nanti dia besar, nanti tukang dorong gerobak, nanti tukang dorong gerobak. Amin. Betul tidak? Tapi kalau tidak mungkin orang tua merancangkan anak-anaknya jadi tukang dorong gerobak. Betul Pak Minggu? Pasti kita sudah merancangkan anak kita. Anak ini besar nanti jadi seperti ini. Anak ini besar seperti ini. Maka orang tua akan terus berjuang mati-matian. Sampai akan terjadi, terwujud sesuai dengan apa yang dirancangkan. Amin. Ini akan terjadi. Kalau manusia saja bisa merancang sesuatu tentang kebaikan anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Apalagi Bapa kita di surga, Dia lebih hebat lagi. Dia merancangkan hal yang hebat. Ya. Dia merancangkan hal yang besar bagi semua orang percaya. Kita punya Bapa, Dia merancangkan baik, hal yang baik buat kita. Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Waktu Lasti masih sekolah, sebelum sekolah saya sudah merancangkan. Dia akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Sampai di sekolah, saya tetap berpikir, tetap dia harus bisa melayani Tuhan. Satu ketika dia punya jualan di sekolah, dia pagi sekolah bawa jualan juga. Dia jualan juga di teman-temannya. Ada guru yang jengkel karena mungkin dia pun jualan laku atau mengganggu, baru ambil kue dan injak-injak baru mereka tertawa. Lalu dia pulang, dia kasih saya, ini Bapak ini Pak Guru ini buat begini. Saya bilang tenang, nanti kau dari pendeta nanti pulang ke khotbah kasih dia. Amin. Ini saya sudah pikirkan jauh-jauh hari. Ini rancangan. Setelah dia tamat SMA, lalu kemudian kami ke Jakarta. Sampai di Jakarta masih dalam ruangan mau daftar. Kami dua masih pikir banyak. Dan akhirnya sedikit kami bertengkar di dalam. Ya, dia mau pilih Pak, mau pilih guru punya. Karena arahan dari orang dari dari kamu bilang begini, pilih guru juga bisa jadi pendeta juga. Lalu lama-lama Lasti bilang, sudah Bapak ini pilih. Saya bilang, saya bawa ke sini tujuan sekolah pendeta, bukan sekolah guru. Amin. Bukan sekolah guru.
Dari dulu saya sudah pikirkan harus jadi pendeta. Lalu kita datang sekolah guru karena takut nanti tidak ada kerjaan supaya kita bisa kerja. Saya bilang tidak bisa, tetap sekolah pendeta. Akhirnya pilih teologi. Dan apa yang terjadi? Setelah selesai kuliahnya, sekarang baru sadar, kalau saya tidak ikut Bapak, saya tidak kerja di kantor agama. Artinya bahwa orang tua sedang merancangkan hal yang baik kepada anak-anaknya, siapapun. Orang tua itu sekalipun bodoh, buta huruf, tapi dia tidak mau anaknya buta huruf. Amin. Orang tua itu biar tidak sekolah, tapi dia akan merancangkan anak-anaknya, bukan anak yang tidak sekolah, tapi anaknya harus sekolah. Itulah rancangan. Kalau orang tua saja bisa memikirkan hal yang terbaik bagi anaknya, lebih hebat Bapak kita di sorga. Amin. Lebih hebat Bapak kita di sorga. Saya masih ingat setelah Indah pulang, lalu kemudian dia mulai lamar kerja. Dia melamar kerjaan di mana Indah? Di beberapa tempat di BRI, ya. Mulai dari sini dia pergi Kupang lagi. Tapi dalam hati saya tidak setuju. Saya tidak mau Indah kerja di bank. Lalu Indah masih ingat ya Indah? Saya panggil Indah dan saya bilang sama Indah, Bapak tidak setuju kau kerja di bank. Bapak tidak mau. Kenapa? Karena saya sudah tahu bagaimana orang di bank. Pagi masuk, jam berapa? Mungkin jam 6 sampai malam baru pulang. Tidak ada waktu sama sekali. Mereka hanya kerja uang, mabuk uang. Tapi bukan mereka punya uang. Istirahat tidak ada. Saya bilang Bapak tidak setuju. Dengan iman saya doakan dia, kau akan menjadi pegawai negeri. Amin. Dan apa yang terjadi? Indah hari ini pegawai negeri. Itu saya masih ingat. Dan ingatan saya terlalu kuat. Ya. Artinya ini semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang kita minta pada Tuhan. Amin. Bapak kita di surga merancangkan hal yang hebat. Jangan melenceng dari rancangan Bapak. Minta kepada Bapak. Bapak akan melakukan semuanya bagi kita. Amin. Itulah rancangan Bapak. Kalau manusia saja merancang hal yang baik pada anak-anaknya, lebih hebat Bapak kita di surga. Dia merancangkan hal-hal yang besar. Maka dia bilang apa? Dia merancangkan hal yang hebat. Dia merancangkan hal-hal yang besar bagi semua orang. Amin. Kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi seseorang, tidak ada orang yang menghambat. Amin. Tidak ada orang yang menghambat. Tidak ada orang yang menolak. Tidak ada orang yang menghalangi rancangan Tuhan bagi seseorang. Amin. Tidak ada bilang, oh ini orang ini tidak sekolah, dia tidak perlu jadi ini dan itu. Kau boleh menilai, tapi Tuhan kalau sudah merancangkan akan terjadi. Amin. Akan terjadi sesuai dengan rancangannya. Karena rancangan Bapa itu rancangan hebat, rancangan besar, ya, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatan. Besar dalam rancangan itu rancangan yang besar. Amin. Tuhan tidak pernah rancangan hal yang kecil buat kita, tapi Dia merancang hal-hal yang besar buat kita. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mungkin sedang memikirkan, Tuhan, kalau saya bisa bangun rumah, saya bangun gubuk-gubuk. Mau tidak rancangan bangun rumah gubuk-gubuk? Ini apa? Pablo, Bapak mau tidak rancangan bangun rumah yang gubuk-gubuk? Tidak mungkin mau tuh. Tidak mungkin mau tuh. Saya mau merancang rumah yang luar biasa, rumah yang besar. Zaman sekarang beda dengan zaman kami akan datang. Amin. Zaman sekarang kita bisa bangun gubuk-gubuk, kalau zaman susah. Tapi anak-anak kemudian tidak boleh susah. Amin. Desain-desain yang hebat yang akan kita kerjakan di masa-masa yang akan datang dari sekarang. Tuhan sudah merancangkan hal yang besar bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dan Dia, rancangan itu akan terjadi. Amin. Bersyukur kepada Tuhan
Sebab rancangan yang terbaik bagi kita. Kita baca di Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu yang sangat ajaib, kita tidak tahu akan terjadi. Amin. Rancangan ajaib yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita melihat akan terjadi. Amin. Akan terjadi. Aku coba merenung, kalau kira-kira hari ini saya sedang mengalami rancangan Tuhan, tidak. Amin. Semua kita sedang mengalami rancangan Tuhan. Amin. Kita semua harus ada dalam rancangan Tuhan. Karena hidup kita dirancang oleh Tuhan. Yeremia ketika Tuhan memerintah dia untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan, tidak ada yang menolak. Amin. Karena Tuhan sudah merancangkan Yeremia akan menjadi seorang nabi untuk membawa pesan bagi bangsa Israel, bahkan bagi bangsa-bangsa, termasuk kita. Itulah rancangan Tuhan. Menjadikan kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadikan kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir, aduh, saya cari kerja aku tidak pernah dapat. Saya cari aku tidak pernah dapat. Ingat, hiduplah dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang terbaik bagi hidup. Amin. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Cuma belum waktunya. Jangan buru-buru. Amin. Jangan buru-buru, ikut Tuhan dulu. Ada dalam Tuhan dulu, melekat dengan Tuhan dulu. Intim dengan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Karena Dia yang punya rancangan atas hidup kita. Amin. Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Lambat cepat rancangan itu akan terjadi pada hidup kita. Amin. Akan terjadi. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Kita boleh merancangkan, tapi Tuhan memutuskan. Semuanya akan terjadi. Keputusan itu di tangan Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang betul-betul berserah diri pada Tuhan, serahkan semua rancanganmu pada Tuhan, karena Tuhan akan memutuskan semuanya. Amin. Tuhan akan memutuskan semuanya. Apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita pernah tidak pikirkan, semuanya akan terjadi atas kehidupan kita. Itu rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah rancangan hal yang kecil. Ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, bukan rancangan kecil. Amin. Bukan rancangan kecil. Tuhan sudah berpikir semua. Tuhan sudah merancangkan semua. Ini bangsa Israel bukan bangsa yang kecil. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Amin. Bangsa pilihan Allah. Perkembangbiakan bangsa Israel itu sangat pesat. Seperti belalang. Maka bagaimana cara ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Di mana tempat mereka tinggal? Amin. Tuhan merancangkan semuanya. Tuhan tidak asal-asal bawa bangsa Israel. Di tempat mereka sudah tinggal, mungkin sudah nyaman. Tiba-tiba dipindahkan. Pastinya Tuhan punya rancangan yang besar. Amin. Tuhan punya program yang berancangan yang besar akan terjadi. Maka melalui Nabi Musa, Tuhan utus kembali ke Mesir untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir. Tuhan sudah merancangkan semuanya. Tempat mereka Tuhan sudah merancangkan semuanya. Tuhan sudah siapkan. Itulah Bapa kita. Itulah Tuhan kita hebat. Dia merancangkan hal-hal yang besar bagi kita. Jangan pernah melupakan rancangan Tuhan yang sudah terjadi atas hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan yang sudah merancangkan hal yang hebat atas hidup kita. Ya, kalau hari ini kita ada, itu karena rancangan Tuhan. Amin. Ibu Vina bagaimana? Ada di Belu. Apakah karena mimpi di Belu? Tapi kalau rancangan Tuhan bahwa Ibu Vina satu ketika ke Belu akan terjadi ke Belu. Amin. Itu ikuti rancangan Tuhan. Amin.
Bilang ikuti rancangan Tuhan. Ya, semua kita dalam rancangan Tuhan. Jangan pikir tentang hidupmu. Pikirlah tentang bagaimana engkau melekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa. Kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Yang ketiga, mata Tuhan terbuka untuk melihat semua tingkah langkah perbuatan anak-anak manusia. Tuhan itu matanya itu melihat kita. Amin. Tidak ada mata Tuhan hanya lihat satu saja. Lihat ini siapa? Lihat ini Ibu Jeli saja. Ibu ini tidak usah. Mungkin kalau manusia hanya bisa lihat satu. Tapi Tuhan bisa melihat semuanya. Amin. Mata Tuhan bisa melihat semua kita. Sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita. Dia tahu. Dia melihat semuanya. Itulah mata Tuhan. Mata manusia itu terbatas. Mata Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Bahkan di dalam gelap sekalipun Tuhan mengetahui. Tuhan melihat semuanya. Itulah mata Tuhan. Kita punya Bapa hebat. Mata keluarga, mata saudara kita, mata orang tua kita terbatas memandang kita. Mata Tuhan tidak pernah terbatas untuk memandang hidup kita. Dia tahu siapa. Dia tahu kita siapa. Dia tahu perilaku kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu perbuatan kita. Dia tahu tingkah laku kita. Kau setia sama Tuhan atau tidak? Kau tetap dalam Tuhan? Kau melakukan kebaikan dan kebenaran? Atau melakukan kejahatan? Dia tahu semuanya. Makanya dikatakan bahwa Tuhan akan membalas orang sesuai dengan buah perbuatan. Amin. Sesuai dengan buah perbuatan. Perbuatan baik, perbuatan benar, engkau akan dapat ganjaran dari Tuhan, upah dari Tuhan. Tapi perbuatanmu jahat, itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan menjelajah semua. Dia melihat, hari ini kau ada di mana? Hari ini kau ada di mana? Hari ini kau kerjakan apa? Hari ini kau buat apa? Dia tahu semuanya. Amin. Mata Tuhan terbuka untuk melihat semua tingkah langkah perbuatan anak-anak manusia. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia. Dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Dan sesuai dengan buah perbuatannya. Mata Tuhan menjelat, dia lihat semua. Dia mengawasi semuanya. Ya, dia mengawasi semua. Kau buat baik, dia tahu. Kau buat jahat juga, dia tahu. Dia tahu semua. Maka kita perlu menjaga sikap kita, menjaga pikiran hati kita, menjaga perilaku kita, menjaga perbuatan kita. Ini harus dijaga. Kenapa kita perlu jaga? Karena Tuhan melihat semuanya. Amin. Tuhan melihat semuanya. Kau ada di mana? Kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Mana lagi? Tuhan itu ada di dalam kiri kanan kita. Muka belakang kita. Tuhan ada buat kita. Amin. Dia Bapa yang menyertai kita. Ya, Yesus itu luar biasa, saudara. Kita punya Yesus, matanya terus mengawasi hidup kita. Dia tahu, karena dia matanya mengarah pada kita, maka dia tahu. Dia tahu hari ini saya kesulitan apa. Amin. Hari ini saya kerjakan apa. Hari ini saya punya pergumulan apa. Hari ini saya punya kebutuhan apa. Dia tahu semuanya. Kenapa? Dia matanya melihat semuanya. Ya, matanya melihat semuanya. Anak-anak saja, ya, ketika dia punya keinginan harus terwujud. Apalagi hidup kita, ya, Tuhan kita. Kalau dia melihat hidup kita, keadaan kita, pergumulan kita, dia akan menjawab apa yang menjadi persoalan hidup kita. Ya, dia akan menjawab semuanya. Dia tahu tentang hidup kita. Mata Tuhan terbuka untuk melihat semua kita. Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang
diawasinya. Amin. Diawasi, hidup kita diawasi Tuhan. Langkah kita diawasi Tuhan. Dia tahu kita. Makanya kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, pergumulan, Tuhan tahu kenapa? Karena matanya melihat kita. Jadi jangan pernah berpikir, aduh, Tuhan tidak lihat saya. Manusia boleh tidak melihat kita, karena manusia punya pandang terbatas. Tapi Tuhan tidak bisa kita tutupi. Amin. Kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan itu mengawasi semua kita. Di setiap jalan kita, dia ada buat kita. Maka kita selalu berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ini saya lindungi saya. Kenapa kita minta Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu dia menyertai kita sepanjang hidup kita. Karena Tuhan itu melihat kita, mengawasi kita, maka kita minta penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata, semuanya terbuka. Kita boleh sembunyi di hadapan manusia, tapi jangan coba sembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, kau boleh bersandiwara, tapi jangan bersandiwara dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan coba-coba bersandiwara dengan Tuhan. Di hadapan manusia, boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kenapa jangan kepada Tuhan? Karena Tuhan melihat semuanya. Amin. Karena Tuhan mengawasi hidup kita. Langkah hidup kita diawasi Tuhan. Tiap langkahku, ya, tiap langkahku dijaga Tuhan, disertai Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita perlu menjaga setiap kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Amin. Di Yeremia pasal 16 ayat 17, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Amin. Tuhan melihat kita semuanya. Kau buat baik juga ada di depan mata Tuhan, Tuhan lihat. Kau buat yang tidak baik juga, tidak ada yang terlindung. Mau sembunyi di mana? Sampai hari ini Israel memerangi Hamas kurang lebih sudah 2 tahun lebih untuk menghancurkan terowongan-terowongan yang digali oleh Hamas. Kira-kira sudah selesai? Ada yang ikut berita? Kira-kira sudah selesai belum? Belum selesai. Amin. Belum selesai. Karena terowongan yang mereka buat itu sangat banyak. Mereka bisa sembunyi. Mereka bisa sembunyi terhadap bangsa Israel, tapi mereka tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Kejahatan mereka sedang merancangkan bertahun-tahun untuk menghancurkan bangsa Israel dengan menggali terowongan. Mereka sembunyi. Pandangan mata Israel terbatas, tapi mata Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tahu mereka ada di mana. Itulah Tuhan yang hebat. Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang besar. Dia tahu segala niat hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Dia tahu semua. Dia mengawasi semua. Saudaraku, kalau anjing sedang tidur, datang korek-korek anjing, kira-kira anjing bangun gonggong atau tidak? Gigit atau tidak? Atau dia bangun ekor goyang-goyang? Tidak ada. Kalau anjing sedang tidur, kau mengkorek-korek, dia bangun akan gigit. Amin. Dia bangun gigit. Dia bangun gigit. Apalagi singa di Yehuda. Israel itu dijuluki bangsa singa. Singa dari Yehuda. Itu singa. Singa binatang buas ini kalau dia tidur baru kau datang korek, dia bangun, dia bikin habis. Apalagi kalau disakiti, dia akan robek-robek dan menghancurkan, tidak mau tahu. Mau yang baik, yang buruk, dia akan robek semua. Itulah singa. Pelaku hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita boleh bersembunyi di hadapan Tuhan, tapi kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan mengawasi setiap kita. Dia menyertai hidup kita. Dia bersama dengan kita. Ya.
Dan tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang keempat, dia memberikan ganjaran kepada semua orang menurut buah perbuatannya. Amin. Dia memberi ganjaran. Tuhan tahu memberi ganjaran. Amin. Amin. Tuhan tahu memberi ganjaran kepada setiap orang menurut buah perbuatannya. Kau buat baik akan mendapatkan balas dari Tuhan. Kau buat jahat juga akan mendapatkan balas dari Tuhan. Sekecil apapun yang kau buat baik sama Tuhan, semuanya dihitung Tuhan. Amin. Dihitung Tuhan. Makanya kita lihat Tuhan juga merancangkan malapetaka, bukan malapetaka kecil, malapetaka itu malapetaka yang besar, saudara. Orang yang buat jahat akan menghadapi malapetaka yang besar. Dan orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Tuhan. Dia memberikan ganjaran kepada semua orang menurut buah perbuatan. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita buat hari ini, sekecil apapun yang kita buat untuk Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Dia akan melipat gandakan. Dan ini saya mengalami, saudara. Mengalaminya. Ya, kita alami percis, saudara. Dan saya tahu, saya percaya, orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tempat ini, mereka mendapat pelipat gandaan daripada Tuhan. Mereka mendapatkan ganjar dari Tuhan yang besar. Amin. Mereka mendapatkan ganjar dari Tuhan besar. Dan saya percaya itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Serahkan semuanya, jangan pernah ragu. Serahkan hidupmu, serahkan semuanya. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah khawatir. Amin. Karena Dia memelihara hidup kita. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, lakukan yang terbaik. Ingat, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Karena Dia memelihara hidup kita. Amin. Dia memelihara nyawa kita, hidup kita. Ya, serahkan semuanya. Jangan pernah khawatir. Oh, kalau saya lakukan ini nanti saya rugi, saya kurang. Ya, ini saya berkat jadi kurang. Jangan pernah ragu, saudara. Karena Tuhan tahu, Dia memelihara hidup kita. Dia tahu berbuat yang terbaik bagi kita, sesuai dengan buah perbuatan kita. Amin. Sesuai dengan buah perbuatan kita. Tuhan Yesus akan datang dan Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Menurut perbuatannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Apa yang kau kerjakan hari ini, ingat lebih baik, Tuhan membalas semuanya. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita sedang bergumul, saudara. Sedang berdoa. Ini firman Tuhan. Banyak orang berpegang pada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali, ya, membawa upah balasan bagi semua orang. Banyak orang akan masih hidup dan menyaksikannya. Amin. Akan menyaksikan, ya, apa yang kau buat hari ini. Kau akan lihat Imam Simeon, ya, Imam Simeon, dia akhirnya dengan firman Tuhan bahwa Raja Damai akan datang, dia menanti, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Raja Damai itu datang. Dan akhirnya dia mengalami itu. Hari ini pun firman Tuhan bilang apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan datang membawa upah bagi hidup kita. Apa yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan balasan daripada Tuhan. Upah yang besar daripada Tuhan. Amin. Upah yang besar daripada Tuhan. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Tuhan mau supaya kita tetap berdoa dan bergumul. Sekarang tanda kedatangan Tuhan sudah nyata atau belum? Ini firman Tuhan sudah nyata, tanda-tanda. Bangsa bagi melawan bangsa, raja bagi melawan bangsa, ada gempa bumi di berbagai mana tempat.
ada kelaparan-kelaparan, ada penyakit-penyakit sampar. Itu tanda kedatangan Tuhan. Amin. Tandanya sudah ada? Tanda sudah ada, peperangan di mana-mana. Di mana-mana sudah ada peperangan, di mana-mana ada kelaparan. Di mana-mana ada penyakit sampar. Penyakit sampar sudah datang belum? Sudah atau belum? Pablo, sudah belum? Penyakit sampar, sudah. Sudah tahu penyakit COVID-19 hampir bunuh jutaan manusia di dunia ini, masih belum ingat? Itu adalah penyakit sampar. Dia merambat. Semua orang pakai masker. Hari ini kita tidak ada yang pakai masker. Itu karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan. Kalau dulu saya mau pakai masker, karena takut COVID. Ya, tapi hari ini kita masih ada kuat sehat sukacita karena kebaikan Tuhan. Ya, karena kasih sayang Tuhan. Ia akan mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya. Ya, di Ayub 34 ayat 11. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya, ya, sesuai dengan kelakuan. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Upah. Tidak ada orang kerja tanpa upah. Ada tidak orang kerja tanpa upah? Yang orang kerja setengah mati tidak ada upahnya, tidak ada gajinya, ada tidak? Semua orang kerja pasti ada upahnya, amin. Semua orang kerja sekecil apapun, itu semuanya dihitung. Kalau manusia saja hitung semua upah kita, masa Bapak kita tidak tahu hitung upah kita? Amin. Manusia di dunia ini saja menghitung upah kita. Apa yang kita kerja, satu bulan berapa, satu hari berapa, dihitung semuanya. Itu di dunia ini. Lebih hebat Bapak kita di sorga. Kau kerjakan apa saja yang kau kerjakan saat ini. Kau melayani Tuhan saat ini, semua dihitung Tuhan. Pekerjaan Tuhan kau terlibat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, semuanya dihitung Tuhan. Amin. Semuanya dihitung Tuhan. Bapak kita itu punya kuasa, punya kehebatan. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Satu saat dia akan datang dan membawa upah baik kita. Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kerjakan dengan kesehatian, dengan semangat, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Kerjakan saja. Karena orang kerja pasti dapat upah. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata. Semua orang mengerjakan apa yang di dunia ini, semua upahnya dihitung. Saudaraku, sekarang jadi polemik di Indonesia. Presiden Prabowo dalam pidatonya di PB, dia siap mengirimkan 20.000 pasukan ke Palestina untuk menjaga perdamaian. Sekarang jadi polemik di bangsa ini. Kalau kirim 20.000, siapa yang tanggung jawab mereka? Amin. Siapa yang bayar mereka? Siapa yang biayai mereka? Ini menyangkut biaya. Itu saja dibicarakan. Apalagi Bapak kita di surga, amin. Kalau Bapak kita kirim kita sebagai pasukannya di tempat ini, dia biaya semuanya, amin. Dia hitung semuanya. Bilang Bapak hitung semuanya, amin. Bapak hitung, Bapak kita hitung semuanya. Apa yang kau kerjakan saat ini? Ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Ada upah, saudaraku. Ya, ada upahnya. Bilang ada upahnya. Bilang ada upahnya. Ya, ada upahnya, saudara. Jangan pikir, aduh saya kerja tidak ada upahnya. Ada upahnya. Ya, ada upahnya. Manusia saja bisa memberi kita upah, apalagi Bapak kita di surga. Tuhan kita lebih hebat, saudaraku. Apa yang kau butuh hari ini? Apa yang kau perlukan hari ini? Apa yang kau pikir hari ini? Jangan pernah takut dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu. Tuhan siapkan upah baik kita. Amin. Amin. Amin firman Tuhan.